Kali ini saya ingin cerita tentang Sumpah Pemuda. Itu loh sumpah yang diucapkan para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Jadi, para pemuda dari penjuru negeri berkumpul di Jakarta. Nah, mereka lalu merumuskan kesepakatan bersama yang disebut dan dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Nah, Besti inget nggak sih isi Sumpah Pemuda? Ada 3 poin loh isinya. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mungkin banyak yang belum tahu ya siapa pencetus bahasa Indonesia di Sumpah Pemuda. Kalau kata sejarawan Islam Ahmad Mansur Suryanegara, pemuda yang mencetuskan bahasa Indonesia di Sumpah Pemuda ialah Skarmaji Marijan Kartosoewirjo. Waktu itu Kartosoewirjo hadir mewakili pengurus besar Partai Serikat Islam Indonesia. Pada waktu itu umurnya masih sangat muda, berusia 23 tahun. Pada hari pertama Kongres, tanggal 27 Oktober 1928, Kartosoewirjo menyatakan pendapatnya. Ia mengemukakan bahwa bahasa Indonesia harus menjadi penghubung, pemersatu pemuda. Sebagai orang Jawa, Kartosoewirjo tidak mengusulkan bahasa Jawa menjadi bahasa pemersatu. Ini karena latar belakangnya dari PSII. PSII adalah partai yang anggotanya terdiri dari berbagai macam etnis. Karena itu, PSII menggunakan bahasa Melayu. Bahasa umat Islam saat itu adalah bahasa organisasi. Tujuan lain bahasa Indonesia adalah sebagai bentuk perlawanan terhadap Belanda yang melarang pribumi menggunakan bahasa Belanda. Itulah yang mendorong Kartosoewirjo menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Usulan ini diterima hingga termuat dalam isi Sumpah Pemuda. Dari sini bisa kita lihat kan betapa penting perannya Kartosoewirjo dalam perumusan Sumpah Pemuda. Namun, seiring berjalannya waktu, Kartosoewirjo dicap pemberontak oleh pemerintah Republik. Kartosoewirjo kecewa dengan pemerintah yang mengadakan perundingan dengan Belanda. Pemerintah saat itu berunding dengan Belanda dan menghasilkan Perjanjian Renville. Isi Perjanjian Renville adalah salah satunya melepas Jawa Barat dari Indonesia. TNI harus ditarik dari wilayah Jawa Barat. Bagi Kartosoewirjo yang berdomisili di Jawa Barat, isi Perjanjian Renville tidak menggambarkan kemerdekaan Indonesia sepenuhnya. Kartosoewirjo tidak rela Jawa Barat jatuh di tangan Belanda. Maka Kartosoewirjo mendirikan Negara Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1949. NII ini dikenal sebagai Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII. Kartosoewirjo dengan tegas menyatakan hukum NII adalah hukum Islam. Sikap Kartosoewirjo dianggap pembangkangan terhadap Republik. Pemerintah lalu memerangi DITII di Jawa Barat. Militer Indonesia melancarkan operasi Pagar Betis di wilayah Jawa Barat guna menumpas DITII. Operasi ini mampu membuat DITII kewalahan. Pada akhirnya, tanggal 4 Juni 1962, DITII menyerah
Kartosoewirjo ditangkap. Ia diseret ke pengadilan sebagai pemberontak. Pengadilan lalu memutuskan menjatuhkan hukuman mati kepada Kartosoewirjo. Jelang eksekusi, Asisten 1 Panglima Angkatan Darat, Maijen S. Parman mendatangi Presiden Soekarno. S. Parman datang membawa surat keputusan eksekusi Kartosoewirjo yang harus ditandatangani Bung Karno. Bung Karno meminta S. Parman datang sehabis maghrib. Setelah sholat dan berdoa, Bung Karno menandatangani surat keputusan tersebut. Hari itu adalah hari terberat bagi Bung Karno, karena ia harus menandatangani surat eksekusi mati sahabatnya sendiri. Dikabarkan Presiden Soekarno sampai menangis saat menandatangani SK eksekusi terhadap Kartosoewirjo. Soekarno dan Kartosoewirjo adalah sahabat ketika remaja. Mereka pernah sama-sama tinggal dan menimba ilmu dari tokoh Sarekat Islam, Hos Cokro Aminoto. Namun, perbedaan prinsip dan ideologi yang memisahkan keduanya. Tibalah hari eksekusi Kartosoewirjo pada tanggal 5 September 1962. Ia dibawa tim eksekutor ke salah satu pulau di Kepulauan Seribu. Kartosoewirjo diberikan kesempatan untuk mengutarakan permintaan terakhirnya. Dari 4 permintaan, hanya 1 permintaan yang diterima oleh Mahkamah Darurat Perang, yaitu bertemu dengan keluarganya sebelum eksekusi mati dilaksanakan. 3 permintaan lain ditolak, yaitu bertemu para perwira NII terdekat, eksekusi disaksikan keluarga, dan jenazah dikembalikan ke keluarga. Kartosoewirjo dieksekusi 12 anggota regu tembak. Jenazahnya dimakamkan di Pulau Ubi, Kepulauan Seribu, tempat ia dieksekusi mati. Di balik cap pemberontak yang ada di dalam dirinya, ternyata tersimpan jasa yang besar dalam perjalanan bangsa Indonesia. Ada hikmah di balik kisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.